Di awal perjalanannya di Jerman, B.J. Habibie muda melangkah dengan tekad yang bulat, membawa impian besar untuk memajukan bangsanya melalui inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun telah mengenyam kuliah elektro selama 6 bulan di ITB, semangat juangnya membawa dirinya jauh ke negeri yang baru, Jerman. Pilihan untuk melanjutkan S1 dan S2 di Jerman merupakan keputusan besar. Namun seiring dengan tekadnya, Habibie ingin menciptakan pesawat terbang yang mampu menghubungkan rakyat Indonesia ke pelosok-pelosok maritim. Namun tak seperti banyak mahasiswa yang mendapat beasiswa, B.J. Habibie memilih menyandang beban biaya pendidikan dari kedua orang tuanya yang sederhana. Meskipun bukan dari kalangan berada, orang tua Habibie menganggap pendidikan anaknya sebagai investasi yang tak ternilai. Kedua orang tuanya yang berasal dari latar belakang usaha catering dan kos-kosan menggenggam tanggung jawab tersebut dengan penuh tanggung jawab. Mereka menolak bantuan finansial dari pihak lain, menegaskan bahwa pendidikan sang anak adalah beban yang patut mereka emban. Agar dapat mengurangi beban keluarganya, Habibie membuat pilihan sulit menempuh hidup hemat dengan tinggal di luar pusat kota dan tempat tinggal sederhana. Bahkan demi menghemat biaya transportasi, dirinya dengan tekun berjalan kaki dari tempat tinggalnya ke kampus. Jerih payahnya tak berhenti sampai di situ. Selama menempuh pendidikan di Jerman, Habibie mengalami 2 kali kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Namun kematangan dan ketangguhannya membantu dirinya melalui masa-masa sulit itu, mendorongnya untuk tetap fokus pada tujuannya. Walau dengan keterbatasan biaya, beliau tuntas menyelesaikan pendidikan S1 hingga S3 dengan prestasi yang luar biasa. Setelah meraih gelar S2, Habibie tak berhenti di sana. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia bekerja sebagai asisten profesor dan akhirnya mendapat kesempatan emas untuk melanjutkan S3 dengan beasiswa. Pada usia yang terbilang belia, tepat saat genap 28 tahun, Habibie resmi menyandang gelar doktor dalam bidang teknologi pesawat terbang di Jerman. Wajah baby face-nya menjadi tanda tanya bagi banyak orang yang sulit mempercayai prestasi besar yang telah ia raih. Hidup di Jerman mengajarkan Habibie untuk mengatasi setiap rintangan dengan tangannya sendiri. Nilai-nilai agama yang ditanamkan orang tuanya di Indonesia menjadi pilar ketangguhannya. Perpustakaan Jerman menjadi tempat di mana Habibie menyedot ilmu dan inspirasi. Dengan pintu perpustakaan yang terbuka lebih lama dan kebebasan untuk mengejar pengetahuan, beliau menemukan jalan untuk mengembangkan diri di tengah keterbatasan dan kesulitan. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh liku ini, B.J. Habibie muda bukan hanya menjelma menjadi ahli teknologi pesawat terbang, melainkan juga menjadi simbol semangat juang, kesungguhan dan tekad yang menginspirasi generasi selanjutnya. Saya beragama Islam, jadi saya baca beberapa ayat-ayat dari Al-Quran. Dan itu yang saya peruntukkan, misalnya Yasin, Tahlil, saya peruntukkan untuk Ibu Ainun dan ibu yang melahirkan saya, dan keluarga-keluarga yang lain, dan juga untuk pemimpin bangsa Indonesia.